Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rashid dari IF4611 dengan NIM 1301223241. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kuis Solo 3 eh, analisis kompleksitas algoritma ya, AKA di nomor satu ya. Jadi nomor satu itu TN min 3 dan juga ada TN min 1 dan juga dikurangi dengan TN min 2 sama dengan 0. Dan untuk soal ini berbeda dengan soal nomor 2 ya. Jadi soal nomor 2 itu kan dia TN sama dengan bla bla bla. Tapi kalau ini dia sudah sama dengan 0. Jadi memudahkan kita untuk tidak perlu menggeser-geser ke kiri ya. Jadi kita langsung aja mencari pangkat tertingginya, yaitu kan si n-2. Ini subscript ya sebutnya ya, jadi di bawah. Dan pangkat tertingginya itu 2, maka R-nya itu ntar mulai dari 2. Dan ini R-nya itu diurutkan based on paling besarnya berapa. Ini kan 2 dapat, berarti masuk ke sini, terus ini ada min 1, berarti dia sama dengan pangkat 1, berarti taruh di sini. Dan ini karena N doang, nggak ada N min sekiannya, berarti itu dia pangkat 0 gitu ya. Oleh karena itu, dia ya di sini 0. Dan eh kalau secara basisnya, ini kan ada 1, min 3, dan min 4 itu menyesuaikan dengan urutan soalnya aja. Jadi kayak misal ini kan min 4 karena ya di sininya min 4 di paling kanannya ya kan ada 1 2 3 kan. Nah, ini min 3 juga di tengah ya karena ini min 3. Nah, ini karena TN itu basisnya kita anggap satu, maka masuklah 1 R pangkat 2. Itu udah jelas ya untuk step pertama. Nah, setelah itu kita dapat rumus R-nya itu jadi R kuadrat dikurangi 3R kurang 4 ya. Karena R pangkat 0 itu kan 1 ya, 4 kali 1, min 4 kali 1 ya berarti kan min 4 sama dengan 0 ya, jangan lupa. Nah, setelah itu kita memfaktorkan untuk mencari R-nya itu berapa gitu loh. R-nya itu bisa apa aja. Nah, di sini tuh kita ada pola percabangan, jadi perfaktoran, sorry. 4 itu bisa dihasilkan, oh saat ini min 4 ya. Jadi min 4 itu bisa dihasilkan dari min 4 sama satu kan. Oleh karena itu dia R min 4 dikitukan dalam kurung dikalikan dengan dalam kurung R tambah satu. Nah, itu kita dapatkan hasilnya benar dan juga hasil R masing-masingnya itu kalau enggak R sama dengan ini R1 sama dengan 4 atau enggak R2 sama dengan min 1. Oke, itu sudah dapat. Selanjutnya kita bakal langsung ke sini, guys. Rumus yang kanan itu rumus mencari kita kan pakai CE ya, characteristic equation kalau tidak salah. Dan ini rumus untuk R-nya itu berbeda. Jadi ada C1 lagi-lagi ini subscript, lalu R1 pangkat N ditambah C2 R2 pangkat N. Kita sudah dapatkan R-nya ya, ada 2, berarti ini C1 tambah N ditambah C2 min 1 edit ya, pangkat N. C1 sama C2-nya ini kita masih belum ketahui. Nah, kita bakal carinya di sini. Kita akan buktikan terlebih dahulu dengan test case-nya. Nah, kalau sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan 0. Maka ya ini masukin aja n-nya ganti jadi 0 gitu loh. 0, 0, 0, 0, dan n1 juga demikian ya. Nah, sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan nilai dari C1, kita akan melakukan sebutnya apa ya, eliminasi kalau tidak salah ya. Dan kita tuh kan sudah dapat ya, kalau yang atas itu kan 4 pangkat 0 itu kan lagi kan 1 ya. Dan juga min 1 pangkat 0 ya sama dengan 1. Berarti yang N0 ini kita dapetin jadinya C1 ditambah C2 sama dengan 0. Sementara untuk yang bawah itu ini dipindahin aja basisnya ke samping ya. Jadi dia 4 C1 ditambah atau dikurang langsung aja C2 sama dengan 1. Dan ini kita menggunakan eliminasinya dengan dijumlahkan untuk menghilangkan si C2. Lalu karena itu kita mendapatkan ini kan berarti kayak 1 ya. Berarti 1C1 4 C1 itu kan sama dengan 5C1 ya. Sama dengan 1. Oleh karena itu kita kalau ingin mendapatkan C1-nya doang itu sama dengan 1/5. Nah, lanjut kita mencarikan C2. Ini kan mudah aja ya. Ini kan dari yang pertama nih, dari rumus yang 0. Kan berarti rumus yang 0 itu kan C1 ditambah C2 itu kan sama dengan 0. Kita dapat C1-nya. C1-nya itu sama dengan setengah. Setengah tambah C2 sama dengan 0. C2 sama dengan ya min setengahnya. Karena untuk menghasilkan 0. Oleh karena itu, untuk kompleksitas N-nya menjadi setengah. Kita kan udah dapat C1 sama C2-nya ya. Masukin aja jadinya 4N ditambah dalam kurung setengah dikalikan dengan min 1 pangkat N, maka hasilnya akan demikian. Nah, untuk mencari kompleksitas Big O-nya, notasi Big O, kita mencari pangkat tertingginya yaitu adalah 4N. Jadi, kompleksitasnya adalah 4N ya, eksponensial jadinya ya. Oke, mungkin cukup sekian. Nama saya Muhammad Iqbal Rashid dengan NIM 13012232241.
Mantap. Oke, selanjutnya ini kita lanjut ya, karena saya punya banyak soal. Kita akan lanjut ke nomor 2. Jadi di nomor 2 ini hampir sama dengan soal yang atas pengerjaannya, tapi dari format soalnya ini agak sedikit ditukar aja guys. Jadi ini kan TN sama dengan N T-1 dikurangi 9T N-2 untuk N lebih besar daripada 1. Test case-nya sama ya kayak yang di atas ya. Tapi dia agak sama dengan 0. Oleh karena itu kita harus tukar dulu posisinya ke kiri semua dengan cara T-nya itu udah benar posisinya, tapi si N-nya ini kita harus geser dari positif ganti subu jadi min 6 hasilnya. Terus ini jadi min 9 jadi positif 9 gitu loh. Eh, ini TN ya. TN min 2 sama dengan 0. Oleh karena itu kita sama rumusnya kayak yang di atas itu mencari R pangkat tingginya yaitu ya 2. Jadi ya udah ini R2 dan lain-lain, R1 sama dengan R0, posisinya sama ya. Jadi karena TN ini kita anggap sebagai satu TN, jadi ya basisnya satu, dia juga basisnya satu. Yang tengah juga min 6 basisnya, ini juga min 6 basisnya. Karena ini yang paling kanan atau yang ketiga itu basis 9, ini juga basisnya juga 9. Kita kita bersihkan jadi R kuadrat dikurangi 6R tambah plus 9. Kita faktorkan. Nah, 9 itu ini ya, ya faktornya ya min 3 sama min 3 karena min 3 dikali min 3 kan positif 9. Tapi kalau dijumlahin jadinya min 6. Jadi sesuai dengan faktoran. Oke, kita dapatkan apa sebutnya ini R masing-masingnya, yaitu R1 bisa sama dengan 3 atau R2 sama dengan 3. Nah, ini kan sama ya guys ya. Oleh karena itu, ada sedikit perubahan atau modifikasi di bagian rumusnya. Jadi ini adalah rumus untuk kondisi R1 dan R2-nya sama. Apa yang beda? Yang membedakan adalah ada tambahan dikalikan dengan R di akhir untuk yang 2 ya. Jadi yang pertama itu kan biasanya C1 dikalikan dengan R1 dipangkatkan dengan N ditambah C2 dikalikan dengan R2 pangkat N. Tambahannya adalah dikalikan dengan N lagi di akhir untuk yang R2-nya itu sama. Oke, lalu kita masukkan aja 3N juga, C1 sama C2-nya belum kita ketahui. Kita masukkan dulu ke test case, yaitu C1 3 pangkat 0 ditambah C2 3 pangkat 0 dikalikan 0 sama dikalikan 0 ya. Ini kan kita ada tambahan N-nya sama dengan 0, ini juga sama. Nah, akhirnya kita ini ya masuk ke mencari C1 atau C2 dan kita mendapatkan bahwa C1 ditambah 0 itu sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena ini kan ini ya C2 C1 kan 3 pangkat 0 itu kan 1. Terus 3 C1 sama C2 ya harus 0 gitu loh guys. Untuk menghasilkan 0 gitu. Oleh karena itu nanti ya kita dapatkan 0 maka di 3C1 itu ya ini 3 kali 0 ya 0 dan 3C2 sama dengan 1. Maka 3C2 maka kalau C2-nya saja itu sama dengan 1 sepertiga gitu. Jadi sama dengan sepertiga ya. Karena kita sudah dapat C2-nya, maka untuk mencari CN-nya gampang. C1 kita kan kita sudah declare ya bahwa dia itu 0. Maka dia akan menghasilkan 0 C1 itu kan 0 dikalikan dengan 3N ya, mana tadi ya? Nah, yang ini nih. Nah, oke. Ditambah C2. C2-nya berapa? C2-nya itu sama sepertiga, maka sepertiganya masukin, lalu 3N-nya masuk, dikalikan N-nya juga masuk. Nah, karena at the end dia bakal dikalikan dengan 0, maka ya itu sama aja, nggak dipakai gitu kan, sama aja kayak ngajaran programnya. Oleh karena itu kita mencari pangkat tertingginya, itu bukan dari yang sini, tapi kita mencari yang lain, yaitu kan 3N, melainkan 3N kalikan N ya. Jadi dia bisa berevolusi. Jadi yang ini kita coret, jawaban yang benar adalah 3N dikali N untuk big O N-nya. Oke. Oke, lanjut dengan pengerjaan soal nomor 3. Jadi nomor 3, berikut adalah pengerjaan nomor 3. Akan adjust terlebih dahulu ya. Jadi nomor 3 itu kurang lebih juga hampir sama ya dengan soal yang nomor 1. Nomor 2 kan tadi kan rumusnya berbeda ya karena R-nya sama. Ini kalau ini dia hampir mirip dengan nomor 1 sebenarnya tidak ada yang beda. Jadi ya 4 T-1 ini lagi-lagi ini subscript ya dikurangi dengan 3 T N-2.
Nah, kita ubah dulu posisinya dengan dikirikan semua, karena 4-nya itu positif tapi pindah sumbu jadi negatif jadi min 4, begitu juga dengan min 3 pindah kubu jadi 3 positif, dan pangkat tertingginya adalah 2, oleh karena itu kita rapikan terlebih dahulu dari yang tertinggi ke kecil ya. Ada R2, ini tengahnya itu karena dia min 1 jadi dia pangkat 1 di tengah, dan karena ini M doang maka dia bakal menjadi pangkat 0. Dan untuk basisnya seperti yang saya sebutkan di atas, itu basisnya sesuai dengan urutan soal. Jadi karena ini PN itu kita sebut sebagai dia basisnya 1, maka dia ya 1 masuk sini, yang tengah apa? Min 4 masuk sini, yang ujung siapa? Yang ujung 3, berarti 3 sesuai urutannya. Dan kalau kita bersihkan jadinya R kuadrat dikurangi 4R ditambah 3 ya, karena R pangkat 0, 1. 3 kali 1, 3. Oke, jadi kita mencarikan faktor dari 3. 3 itu bisa 3 kali 1 ya. Tapi karena kita ini ada untuk mencapai min 4 itu kita membutuhkan min 3 dan juga min 1. Kalau kita bersihkan dari kurungnya maka kita dapat R1-nya itu 3 atau R2-nya sama dengan 1. Nah, menggunakan rumus yang sama yang kayak soal nomor 1 ya. Oke, rumusnya kita sudah dapat, kita masukin saja nilainya. Maka C1 3 pangkat N ditambah C2 1 pangkat N. C1 sama C2-nya kita belum ketahui, maka kita ambil dari test case C1 3 pangkat 0, ubah aja N-nya, ditambah C2 1 pangkat 0 sama dengan 0 sesuai dengan test case-nya sama dengan 0. Demikian juga dengan N1, C1 tambah 3N, sorry, C1 dikalikan dengan 3 pangkat 1, C2 dikali 1 pangkat 1 sama dengan 1. Nah, kita kan ini bersihkan ya, karena 3 pangkat 0 itu 1, berarti ya disarikan 1 kan, berarti C1 tambah C2 sama dengan 0, 3C1 ditambah C2 sama dengan 1. Nah, ini kita dikurangi karena kita pengen mengeliminasi C2, oleh karena kita mendapatkan min 2C1 dikurangi 1, oh sorry, ini sama dengan min 1, maka untuk C1-nya sendiri dia adalah seharusnya min 1 per min 2, tapi kita ya sederhanakan menjadi setengah aja karena min kali min jadi positif. Nah, ini langsung aja kita dapat ya. Dari rumus ini kan ceritanya kan udah kita ketahui ini setengah. Setengah ditambah C2 sama dengan 0. Berarti kita harus menambahkan sesuatu biar dia hasilnya 0. Ya dengan cara negatif dari dirinya sendiri. Jadi hasilnya adalah min setengah. Oleh karena itu untuk mendapatkan kompleksitas CN itu mudah sekali, tinggal masukkan C1 sama C2-nya yaitu setengah 3 pangkat N dikurangi setengah 1 pangkat N. Kita untuk mencari big ON itu kita mencari pangkat tertinggi yaitu ada di 3N. Hampir semuanya 3N ya guys ya. Polanya kayak gitu. Kebetulan mungkin ya, kebetulan saja. Jadi kita mendapatkan big ON-nya adalah 3N. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari Muhammad Iqbal Rashid dengan NIM 313012232241. Terima kasih. Tanda tangan, tanda tangan. Kasih senyum. Kembali lagi dengan soal nomor 4 ya. Jadi di soal nomor 4 itu kita menggunakan rumus baru lagi karena ini bukan kita dapat kasus non linear dan soalnya seperti berikut ya. Tn kurangi 3 Tn min 1 sama dengan 4 pangkat N dalam kurung dikalikan dengan 2N plus 1 dan dengan test case T0-nya sama dengan 0 dan T1-nya sama dengan 12. Nah, ini kita ada non linear di bagian sini sama dengan jadi bukan sama dengan 0. Oleh karena itu kita dengan identifikasi terlebih dahulu ininya ya. Jadi ada rumus baru yaitu adalah R dikurangi B dan dipangkatkan dengan D plus 1. Nah, kita diketahui bahwa K itu sama dengan 1 karena pangkat tertingginya adalah ini ya. Jadi pangkat tertinggi di bagian sisi kiri itu 1. Dan untuk B itu sama dengan 4 karena dia adalah konstanta paling tinggi di sini ya. Di pangkat sini adalah 4. Dan untuk PN-nya itu adalah kalinya itu berapa? Yaitu kalinya 2N plus 1. Dan D adalah pangkat tertinggi dari dalam kurungnya. Yaitu kan 2N plus 1 ya pangkat N kan. Nah itu N pangkat 1. Berarti dia sama dengan 1 gitu loh. Oleh karena itu sudah dapat, step selanjutnya adalah sama aja kita kayak mencari pindah ke R-nya ya. Yaitu dengan tapi sama urutan jadi yang di kiri itu partinya udah berapa yaitu udah 1 ya.
maka nih R1 sama R0 ini udah sama juga urutannya. Jadi ini satu urutannya karena di kiri itu dengan min 1 kalau TN doang, ini juga min 3. Nah, untuk sisi kanannya itu kan dia itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, itu bukan dipindahin caranya, tapi dengan rumus baru yaitu yang kita dapati yaitu R min B dan seterusnya. Kita masukin aja nilai-nilainya itu R dikurangi B-nya berapa? B-nya itu sama dengan 4, terus D-nya berapa? Derajat tertingginya itu 1 ya, berarti 1 tambah 1 sama dengan 0. Oleh karena itu kita dapat persamaannya itu R min 3, sorry, faktorannya ya, lalu dikalikan dengan R min 4 kuadrat. Nah, kita dapat masing-masing dari mereka itu ini jadi ada 3 jadinya, jadi ada R1-nya bisa sama dengan 3, atau R2-nya bisa sama dengan 4, atau R3-nya juga bisa sama dengan 4. Sorry, ini harus kayak gini ya. Dan rumusnya pun juga agak sedikit dimodifikasi, yaitu di R1 sama R2-nya sama ya, C1 dikalikan R1 pangkat 6, pangkat N, tapi membedakan adalah di C3 R pangkat 3, N, lalu dikalikan dengan konstanta juga, dikalikan dengan N. Karena kan dia rumusnya sama dengan yang ini ya, R2 sama R3 itu sama, jadi tambah N-nya itu yang di kanan gitu. Jadi si ininya mah karena dia beda jadi nggak perlu. Oleh karena itu kita punya 3 persamaan nantinya, apa 3 A, B, C ya di sininya ya. Jadi kita pertama ini terlebih dahulu, di bagian sini terlebih dahulu. Kita kan sudah dapat nih C ini kan R1-nya kan sama dengan 3, R2-nya sama dengan 4, itu dimasukin aja ya. Nah, yang kita karena kita cuma T0 sama T1, kita tuh perlu test case yang ketiga gitu loh untuk membandingkannya. Oleh karena itu kita cari T2. T2 itu sama dengan 16 dikalikan dengan 5 ditambah 3 dikalikan dengan T1. Jadi dia ngambil yang sebelumnya karena sesuai dengan yang ini ya. Jadi kenapa dia 4N karena kan itu 4 kali 2 kan. Karena ini kan T2 ya. Nah, ini nih. 4 kali 2 dalam kurung 2 kali 2 kali 1 ya. Dan dapatlah kita hasilnya T2 sama dengan 116. Dan ya udah kita masukin ke ini gitu loh, ke C1 pangkat bla bla bla. Ini dapat 116 ya. Jadi dibikin formula masing-masingnya. Dan setelah kita ketahui bahwa C1 ditambah C2 itu kan C3 dikalikan 0 ya. Itu kan konstanta apa? Dikalikan 0 jadinya 0 kan. Oleh karena itu jadinya C1 ditambah C2 kan sama dengan 0, maka C1 bisa kita sebut sebagai min C2. Oleh karena itu ntar kita bakal convert jadi C1 nya jadi min C2 agar kita bisa memudahkan eliminasinya ya. Jadinya ya kita convert bla 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 dan kita dapatkan jadinya C2 ditambah 4 C3 sama dengan 12 dan bawahnya jadi 7 C2 ditambah 32 sama dengan sekian. Dan karena kita ingin mengeliminasi C2, maka kita akan samakan terlebih dahulu jadi kali 7. Oke, ini jadi akan kali 7. Kita kurangi eliminasi dan hasilnya menjadi min 4C3. Sorry, ini recording kan ya. Dan juga ininya sama dengan min 32. Dan kita bagi, yaitu sama dengan 9 ya. Yes. Ya, sorry kita ada kesalahan teknis. Ini harusnya C3 itu sama dengan 8 ya. Sorry kenapa saya tadi 9. Ya, ini kita masukin aja C2 ditambah 4 dikalikan dengan 8 sama dengan 12. Karena kita sudah dapat ini ya, dapat rumus yang sebelumnya. Harusnya kita mendapatkan bahwa C2 itu jadinya min 20 dan C1 karena C1 itu sama dengan negatif dari C2 dan negatif C2 itu ya 20 gitu loh. Oleh karena itu kita dapat Cn finalnya adalah 20 dikalikan dengan 3N ditambah min 20 4N ditambah 8 dikali 4N dikali N. Maka di N-nya adalah, jadi gini guys, kita kan ada mengeliminasi pangkat tertinggi ya. Jadi ada 3N itu masih kalah dengan 4N. Tapi ternyata ini juga ada 4N dikalikan dengan N. Dan itu adalah satu kesatuan. Oleh karena itu dia udah mau 4N terus dikalikan dengan N lagi gitu loh. Jadi itu bisa lebih berkali lipat kan. Oleh karena itu pemenangnya adalah di KON-nya adalah 4N dikalikan dengan N. Jadi ini ya jawabannya adalah itu. Amik Barashid 1301223241. Sip, mantap. Tahunnya kita bakal lanjut ke soal nomor 5. Sah. Gimana guys? Nah, Oke,
Berikut adalah soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah Tn sama dengan T n-2 ditambah 1 untuk N sama dengan lebih besar daripada 1 dan N sama dengan 2 pangkat K. Dan hanya diketahui test case-nya cuma satu doang. Nah, ini kan kita ada ini ya, ada perumpamaan bahwa N sama dengan 2K kan. Oleh karena itu kita bakal convert, dia bakal ubah bentuknya menjadi menyesuaikan ya. Jadi dia itu bakal kayak gini, kan 2K, N sama dengan 2K. Maka K itu sama dengan 2 log N. Kalau kita pengen ubah formula yang atas, itu bisa aja kayak jadi T sama dengan 2 pangkat K sama dengan T dalam kurung 2K per 2 ditambah 1. Ya bisa aja, sorry, kenapa jadi buram nih? Halo, gimana nih? Terus. Ya, ini lebih lebih bagus lah ya. Oke, ini dan T sama dengan satu ya. Oleh karena itu kita kan dapat ya TK sama dengan TK min satu ditambah dengan satu ya. Dan juga ini kita pindahkan ke kiri semua. Jadi ini min TK min satu ditambah sama dengan satu ya. Ini sama aja kayaknya. Dan kita akan memformulasikan dengan pangkat R. Itu dia satu, terus dia juga satu ya, sama-sama satu. Lalu, oh ya, dan juga ini kan kita ada nominal linear ya, rumusnya pakai yang sama, yang ini lagi. Dan iya, yaitu adalah K-nya sama dengan satu dan B-nya kita dapatkan adalah satu ya. Yang mana ya? Yang ini ada satu dan juga N-nya itu R pangkat 0 atau enggak karena dia itu satu ya. Nggak ada gitu. Jadi kali satu doang. Hasil dalinya juga yang nggak ada karena nggak ada perkaliannya di sininya. Oleh karena itu, kita masukin ke sini sama dengan 0, kita memfaktorkan ya, dan didapatkanlah, bentar kita adjust, dan didapatkanlah R1-nya sama dengan satu atau R2-nya sama dengan satu. Again, ini kita rusuknya atau sisi R-nya itu sama-sama sama, jadi sama-sama satu, maka rumusnya kita pakai yang, tapi bedanya ini bukan variabel N tapi menggunakan variabel K. Jadi C1 dikalikan dengan R1 pangkat K ditambah C2 dikalikan dengan R2 pangkat K dikalikan dengan K. Dan berikut adalah hasilnya. Dan kita K itu kita ubah menjadi ini ya, seperti yang di sini nih, 2 log N, 2 log N, 2 log N. Dan tahukah kalian ini tuh karena satu itu dipekatkan selalu pakat satu ya, kayak satu pakat satu satu, satu pakat 10 satu, satu pakat sekian satu. Maka ya kita bisa aja menyimpulkan bahwa C1 ditambah C2 dikalikan dengan 2 log N aja gitu loh. Nah, oleh karena itu sudah kelar masalah itu. Sekarang karena kita cuma punya T1 doang, kita tuh butuh test case lagi yaitu T2. Oleh karena itu kita T2 dengan mendapatkan T ini 2 ini ya, masukin aja ya. 2 per 2 sama dengan 1 dan hasilnya kan sama dengan 2. Oleh karena itu kita bakal convert bla 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 seperti biasa. Maka C1 sama dengan 1 ini by the way sama dengan 1 sama dengan 1 ya. Maka hasilnya at the end adalah 1 tambah 1 dikalikan dengan, atau ini 2 ya, 2 log N. Dan of course yang menjadi bikonya adalah 2 log N. Oke, mungkin cukup sekian dari Emik Barashid dengan ini 1301, 22, 32, 41. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.